Hayu paksakan, jangan sampai kita dihadapkan di depan masjidnya, depan musolanya, dan bahkan kita sop yang terdepan di depan imam. Kain kapan yang murah semeternya cuma 13.000, baju yang mahal di lemari. Ya Allah, mereka bergantian protes sama Allah, ya Rabb, aku nggak pernah dipakai, hanya dikumpulkan. Hayo supaya tidak dihisab. Kalau mau ke masjid pakailah pakaian yang indah-indah. Cirikan musola An-Nur ini di Geria ini orang-orangnya hebat. Kalau seandainya kita baju koko 400.000 aja bisa dipakai untuk Idul Fitri, kenapa untuk tarawih kita tidak mampu berhadapan dengan Allah dengan keberkahan-keberkahan? Ustadz, boleh nggak saya pakai baju partai? Udah nggak usah dulu, karena udah selesai presidennya ketemuan juga. Ingat surat Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah, bukan gak boleh, tapi tidak menjadikan kehusuan. Mentang-mentang cinta kepada satu partai, satu golongannya, dia masuk ke musola An-Nur. Begitu takbir Allahu Akbar, barisan nomor 4 dia baca coblos nomor 7. Udah gak ngaruh, udah selesai. Ayo pakailah yang indah-indah. Lagi bangun rumah ternyata dapat hadiah dari material. Apa namanya? Kaos semen 3 roda. Dipakai ke musola An-Nur. Allahu Akbar, baca yang belakang, lekat semennya, kuat pasirnya, belakang barang 3 roda. Hati-hati, benerin, hati-hati. Bayangin itu baru 3 roda, coba iklan Baygon. Ya Bu ya, ayo sholat benerin, kita sama-sama jaga sholat. Karena Nabi Muhammad itu sangat bilang, ummatan dha'ifah, umatku lemah. Muhammad jumpai lagi Allahnya. Itu berdialog dengan para nabi-nabi sebelumnya. Itu luar biasa, Rasul memperjuangkan kita, ya Allah. Kenapa? Ingin kitanya dimudahkan dan gampang pahalanya. Alhamdulillah. Ayo Bu jaga sholat. Ingat mati, ingat. Kayaknya bapak-bapak nggak hafal ini, karena takut mati bapak-bapak. Yang kedengar ingat mati, ingat. Apalagi kalau pas saat sulit, bapak-bapak nggak mau denger lagi. Bu ya, ingat ya Bu ya. Tadi sholatnya kita jaga, ya. Yuro'unas, udah hanya kita punya hubungan dengan Allah kalau masalah sholat, ya. Kemudian apa yang harus kita ambil di berkah Rajab ini Bu? Maaf, Rajab ini bulan yang tidak pernah ada peperangan di Arab Bu. Sejahat-jahatnya orang Arab, sebelum dia kenal Islam, 4 perilakunya yang gak bisa kita pungkirin. 1, orang Arab tukang judi. Orang Arab tukang minum khamar. Orang Arab seneng peperangan. Orang Arab paling gak suka kalau ada wanita yang melahirkan perempuan, maka sebelum umurnya 3 tahun wajib dipendam hidup-hidup dikubur Bu. Tuh orang Arab. Tapi begitu hadir Rasulullah Muhammad tiba sebagaimana rahmatan lil alamin, orang-orang Arab yang tadinya gak kenal khamar, yang kenal khamar, pemuja dewa-dewa, dikenalkan. Makanya Arab sekarang sudah modern. Karena kenapa? Tidak lagi sholatnya mengelilingi Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan, tetapi mereka sedang tawaf di hadapan Allah, ya. Jadi kalau ada orang Bekasi dia senang dengan judi, berarti dia orang-orang maaf jahiliyah, bukan modern. Kalau orang di sini maaf HP-nya miring lagi, sedang Mobile Legend, PUBG, Free Fire, judi slot, berarti dia tidak mengenal modern, berarti masih jahiliyah. Kalau ada orang Bekasi dia lantarin anaknya, istrinya, dia tidak cukupkan nafkahnya, berarti dia lebih jahiliyah, bukan modern dan akademisi. Karena kita sudah melewati masa-masa itu. Dan yang terakhir,
Di momentum Isra Mi'raj ini, linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan, perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya. Lalu Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Muhammad, hujibatun nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makari. Ya Muhammad, ini surga, surga. Rasulullah melihat jannatin tajri min tahtiha anhar. Di surga itu ternyata Bu, ada sungai yang mengalir ya Allah, yang kelihatannya indah. Satu tegukan akan melahirkan dan menghilangkan apa? Kehausan selama-lamanya. Ada sungai Al-Kautsar, itu Nabi ketika di surga. Dan Nabi diajak kemana? Neraka. Lalu celupkan kelingkingnya satu tetesan. Tetesan neraka tersebut bisa menghancurkan bumi dan isinya. Keluar satu sabda Rasul, sinfanun min ahli nar lam arohuma, dua golongan manusia yang akan didudukan di dasar api neraka ini, kata Rasul. Siapa dia? Hati-hati Bu, kita punya anak, punya istri, punya wanita. Mereka berpakaian tetapi sebetulnya telanjang, kata Nabi. Ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah sabdakan di 571 Masehi. Benerin anak-anaknya, cek HP-nya Bu, cek. Kalau anak-anak di luar sana saya memiris, prihatin, SMP udah pada pacaran. Prihatin gak Bu? Ngeri gak Bu? Ikhlas ridho gak kalau anak ibu ngedate di bioskop berduaan? Nauzubi. Ikhlas gak kalau anaknya ternyata disekolahin bahasanya alay? Bahasanya pada alay, S jadi C, cayang-cayang. Emang siap punya menantu sumbing? Udah makan beyum, najis amat. Ini terjadi Bu, maapunten. Bahasanya kita jaga dengan doa, dengan perilaku kita, dengan contoh kita, betul. Karena anak yang hari ini kita hadanakan, anak yang kita urus, kita rawat, dia akan memberlangsungkan pahala pasca kita tiada. Bayangkan kalau anak kita salah kaprah, nggak kenal agama, nggak kenal Nabi, nggak kenal Quran, besok kita wafat, siapa yang mendoakan? Bahkan melolong-lolong di alam barzakh. Karena kenapa kita tidak pantas mendidik anak kita? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembalingan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, dan datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut. Bu, bayangkan apa yang kita cintai. Maaf, wallahi demi Allah, ibu yang ibu hari ini pegang HP, ibu sakit aja dipegang oleh orang sehat, ketahuan masalah-masalah di dalamnya. Maaf, sebelum hisab, sebelum mizan aja kita sudah berdosa. Bayangkan kalau siapapun yang meninggal, suaminya atau istrinya duluan, dibaca sama anaknya, perilaku kita jauh dari tatanan yang Allah inginkan. Siapa yang paling menangis? Langit, keluarga kita. Ya Allah, saya nggak nyangka ya Allah. Bayangkan siapa yang mampu menutup aib kita karena kecintaan Allah yang punya sifat dan Rahman Rahim. Kita diselamatkan dengan Allah yang punya sifat Rahman Rahim. Bertobat Bu, bertobat ayah, bertobat anak-anakku, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi siapa akan jadi saksi yang hari ini mengungkap segalanya yang sebelum kita ungkap di hisab dan di mizan? Lebih baik kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayang nggak ayah? Yang ayah tutupin hari ini pakai password yang hebat, di saat kita lemah dan bahkan meninggal ternyata terungkap segalanya. Bisa nggak mohonkan ampunan? Enggak. Mohon ampunan itu ketika hidup dan kita minta maaf pada orang yang kita perbuatkan zalim dan kesalahan. Betul. Ayo Bu, hijrah dan tobat di berkah ini. Ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, mobil, rumah,
istri, anak-anak yang lucu semuanya titipan, betul? Betul Pak? Jangan Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.